diterapkan gitu ya. Tapi SKP sudah dalam pembahasan yang terintegrasi ke apa namanya ke bahkan kalau dosen nanti gitu ya dengan SKP kan sebenarnya angka kredit itu kan dihasilkan juga dari SKP gitu ya sebetulnya. Betul. Ya. Gitu ya. Mohon bersabar, katanya nanti akan kami ini lagi dengan tim sisternya gitu ya. Tapi sudah ini Pak SKP ini, jadi memang mau terintegrasi di situ supaya saya kira para dosen maupun tendik ya, terutama yang pranata laboratorium pendidikan gitu, karena yang tendik itu baru PLP saja gitu ya, itu nanti terbantu ya dengan sistem ini, jadi tidak perlu membuat ini baru lagi gitu ya. Tapi tinggal ibaratnya itu klik-klik idealnya tinggal di momennya tahun apa semester ini gitu ya mengerjakan apa gitu tinggal di apa namanya istilahnya tidak perlu nulis satu-satu gitu ya. Dipermudah Pak, mohon izin tapi mohon maaf gitu ya ini yang SKP belum bisa dilaksanakan secepatnya gitu ya. Tapi dalam ini Pak udah beberapa tahun lalu itu timnya juga tim pengembangnya sudah berkonsultasi gitu udah ini gitu ya, saya bilang ini langkah yang bagus gitu ya. Yang berikutnya Pak tentang PAK tadi ya, penilaian angka kredit, jadi silahkan ya sebetulnya gini ya, LL Dikti manapun gitu ya itu terbuka gitu ya menggunakan sister ini untuk penilaian angka kredit ya, terutama untuk yang asisten ahli dan lektor ya, yang disilahkan gitu. Jadi tidak ada apa namanya apa istilahnya keberatan kan kami gitu, karena Dikti sudah melakukan itu, gunakanlah data itu, gunakanlah data sister gitu ya, sistemnya gitu ya. Itu perlu membangun baru lagi gitu ya. Nggak begitu paham gitu ya nanti ininya, apakah sebetulnya sudah disiapkan tinggal ambil saja gitu ya. Yang sudah terakhir itu kemarin saya dapat berita dari LL Wilayah 4 Pak, itu Pak Kepala LL Diktinya langsung bilang ke saya, Pak Mul, tempat kami udah ini loh, untuk AA sama L ini sudah pakai sistemnya anu loh, apa namanya sister. Wah, saya bilang alhamdulillah, berarti semakin bagus juga sih datanya gitu ya. Nah, BKD memang belum Pak, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Mas Firman, ini mungkin dalam waktu dekat Pak, tapi BKD-nya sudah bergerak terus di sini ya, tim BKD-nya. Kami memang harus hati-hati Pak untuk yang BKD, karena kami nggak ingin dulu sistem apa namanya SIPKD dulu itu rame, pernah bermasalah ya, tahun berapa itu, mungkin berapa tahun yang lalu lah, pokoknya 5 tahun yang lalu itu karena ada sistem namanya SIPKD gitu ya, itu SIPKD itu kan Pak ya, itu jadi masalah nasional gitu ya. Nah kami hati-hati gitu ya, tidak itu ingin terjadi lagi gitu ya, sehingga kami apa namanya moga-moga dalam waktu nggak terlalu lama nanti sudah bisa dirilis ininya Pak, sistemnya untuk BKD. Makasih Pak Yanuar. Ya, makasih Pak Mul ya. Kita tunggu saja kawan-kawan semuanya ya, dengan bersabar. Tadi ada, saya coba kontak Bu Nur Hayati, ada Bu Nur Hayati? Bu Nur Hayati dari LL Dikti. Bu? Halo? Mungkin sudah istirahat mungkin, lagi istirahat. Atau ada kawan-kawan yang lain ini untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan sister? Mungkin coba saya lihat dari data pertanyaan saja. Siapa tahu ada yang bisa kita anu. Oke. Coba ke Ibu. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan, kami dari Uniska atas nama Ramdhani, Pak. Ini ada beberapa kendala, biasanya itu pada saat kegiatan Serdos ada update sistem, itu perubahan data
profil dosen juga ikut berubah, terutama TMT menjadi 1970, sehingga membuat dosen harus merubah data lagi, Pak. Itu bagaimana Pak untuk kedepannya? Karena mengingat biasanya itu proses verifikasi ajuan itu juga waktunya membutuhkan yang lama. Banyak terjadi miss data apabila ada update sistem, Pak, pada saat kegiatan Serdos berlangsung. Terima kasih. Ya, monggo Pak Mul untuk bisa di. Oke, langsung Pak ya. Oke, monggo Pak. Betul memang pernah terjadi seperti itu ya. Saya dapat keluhan dari teman-teman dari perguruan tinggi itu yang tahun 1970 itu jadi kayak defaultnya sistem gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu ini sudah diantisipasi gitu ya. Moga-moga ke depan tidak terjadi lagi ya Bapak Ibu yang seperti ini gitu ya. Tapi intinya sebetulnya harusnya gitu ya, sistem kan nggak boleh seperti itu ya. Jadi apapun update sistem entah apapun gitu ya, itu nggak boleh terjadi gitu ya. Saya kira ini sudah ini Pak, sudah menjadi menjadi concern kami gitu ya, khususnya tim sisternya Bapak Ibu ya, untuk bisa mengantisipasi gitu ya update sistem yang kaitannya dengan tadi gitu ya, namanya masalah-masalah. Menurut saya ini karena ini ya kalau istilah itu bug gitu ya, ada bugnya gitu ya, sehingga terjadi ada yang, tapi nggak banyak ya, nggak banyak menurut saya yang 1970 itu nggak banyak gitu ya. Mengapa terjadi ini saya nggak begitu paham ya, karena di sistem, tapi saya sudah pernah banyak dikeluhkan tentang 1970, udah lama malahan Pak, bukan hanya sekarang ya, dari zaman waktu ini tuh malah dulu awalnya begini gitu ya. Kalau dulu itu banyak yang dulu tidak diisi Pak ya. Nah, ada yang tidak diisi gitu ya, mungkin entah TMT-nya entah apanya tidak diisi, sehingga sistem itu langsung secara ini langsung mengupdate 1970 gitu ya. Jadi itu karena tidak diisi gitu ya. Nah, apakah dari tempat Bapak tadi dari Uniska tadi karena itu atau mungkin karena yang lain gitu. Tapi intinya Bapak Ibu kalau memang ada seperti itu jangan sampai terjadi gitu ya. Kalau yang lama-lama seperti itu Pak, karena tidak diisi, tidak diupdate, sehingga komputer langsung ini saja merubah dengan sendirinya langsung 1970 gitu ya. Jadi ini kelihatannya sudah diantisipasi Pak. Moga-moga tidak terjadi lagi gitu ya, jika apalagi sudah terisi itu ya. Demikian Pak. Oke, baik. Demikian. Ada lagi kira-kira yang perlu ditanyakan para peserta mungkin? Mohon izin Pak. Ya, silakan. Saya Hendri dari Politeknik Malinau Pak. Ya. Saat ini saya sedang melakukan upaya update data terkait pendidikan. Saya sudah mengambil S2 untuk manajemen, ilmu manajemen. Di program S1-nya itu Eskom. Nah, selanjutnya itu saya juga kemarin sudah mengambil juga S2 untuk Mkom. Nah, saya pengen melakukan perubahan data terkait di S2-nya. Karena katakanlah ini tidak linear lah, katakan begitu. Karena mengupdate-nya ke Mkom-nya. Apakah ini merupakan penambahan data atau ini dilakukan perubahan, Pak? Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Mul. Baik, Pak Hendy. Jadi gini, itu bukan perubahan data, itu penambahan data, Pak. Jadi Bapak, kalau memang gelar Bapak itu ada 3, itu Eskom, mungkin MM, tambah lagi Mkom, itu ya. Jadi 3, Pak. Bapak jangan dihapus yang
MM-nya gitu ya. Jangan, karena tadi Bapak merasa bahwa tidak linier dengan S1-nya gitu ya. Itu jangan, Pak. Jadi Bapak tetap masukkan semua apa yang ini gitu ya. Kalau Bapak gelar 12 juga dimasukkan semua, Pak. Kayak kan itu waktu itu dosen yang gelarnya sampai 12 itu ya mungkin nggak muat kali gitu ya. Tapi intinya jangan diganti, jangan di ini. Jadi kalau memang betul-betul Pak Henry tadi sekolah S2-nya MM ya terus karena merasa ingin linier dengan S1-nya terus menjadi MCom gitu ya dapat juga gitu ya. Jadi jangan dihapus yang MM-nya, jadi tetap saja Pak gitu, Pak Henry gitu ya. Oke, makasih. Sedikit Pak Mul, ini tidak bermasalah ya dengan home base-nya Pak? Enggak Pak, kalau gelar itu mau berapa saja enggak ini Pak, tapi kan begini sebetulnya Pak. Okay. Apa namanya yang akan di ini tuh kan dia ngajarnya apa tiap hari gitu ya, dikaitkan dengan mungkin tesisnya gitu ya. Betul. Kalau dia itu MCom terus dia tiap hari ngajar komputer juga gitu ya, ya berarti itu yang dipakai Pak. Itu dimaksud linier itu kan sebetulnya itu gitu ya. Jangan Bapak terus ngajarnya yang apa namanya S1-nya makanya gini contoh ya, S1-nya hukum ya. Sebenarnya momennya manajemen gitu ya. Nah, ajarnya hukum itu berarti nggak cocok ya. Harusnya ya manajemennya yang di ini gitu ya, yang yang dimaksud linier seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan dari peserta? Izin bertanya Bapak. Ya, Bu Sofia, silakan Bu Sofia. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya Pak, untuk perubahan data yang dilakukan dengan proses verifikasi, ini berapa lama ya Pak kira-kira perubahannya? Karena punya saya ini sudah hampir 3 bulan lebih ya, masih belum gitu Pak bisa berubah. Seperti status saya masih belum kawin begitu. Padahal sekarang kan sudah anak 5. Secara ini ya senang aja Pak dikira gadis terus kan. Wow, belum nikah tapi sudah bercanda ya Pak ya. Masih semester 1 kayaknya Bu. Masih dosen muda Pak. Ini Pak, ini cukup nyalur, makasih. Halo? Itu Pak. Ada dosen yang mengaku belum nikah. Di fotonya juga di gambarnya masih muda, masih kayak ya. Ini Bu Sofia, jadi verifikasi ini kan gini kembali, PDD ini yang menjadi domainnya LLDT gitu ya sekarang ya. Kenapa gitu ya, supaya memang ini juga untuk mempercepat, terus jadi juga ada sharing ini yang sharing beban gitu ya, jadi bebannya jangan hanya di Jakarta saja tapi di LLDT gitu. Jadi nanti Bu Sofia kalau mohon maaf ini kalau sudah 3 bulan wah kelamaan itu, jadi Ibu apa namanya, kalau menurut saya boleh protes sama teman-teman LLDT lah gitu ya, maksudnya kenapa kok lama bener itu 3 bulan gitu ya. Jadi itu Bu. Tapi kalau perubahan datanya tadi Ibu tentang namanya status keaktifan itu tetap harus di pusat masih gitu ya, keaktifan. Tapi kalau PDD-nya tadi data pokok ya, terus tadi apalagi tadi masalah status ini ya, status perkawinan gitu ya, itu kalau moga-moga harusnya tidak pakai ini ya. Ke depan mungkin itu yang open data gitu harusnya kalau status perkawinan gitu ya. Jadi nggak perlu harus divalidasi kalau menurut saya gitu ya. Ya. Tapi sudah diisi Pak beberapa kali, selalu kembali. Oh gitu ya. Oke. Ya, ini saja coba Bu dengan teman-teman LLDT gitu ya, apa masalahnya, jangan minta ini ya Bu ya, minta bukti apa surat nikah kali ini. Nggak percaya Ibu gitu minta bukti. Oke, jadi itu nanti tolong dengan teman-teman LLDT. Terus ini mumpung Mas Firman sudah ada tadi tentang ini Mas Firman ini. Benar ini sister hanya bisa diakses dari kantor saja, nggak bisa dari laptop gitu ya. Mumpung balik gitu. Baik, sebetulnya sister itu kan internet, pakai jaringan internet Pak.
Jadi bisa dilakukan dua metode. Ada beberapa misalkan perguruan tinggi yang tidak on terus. Jadi pada saat on-nya itu pada saat jam kerja, ya, di mana jam kerja servernya baru dihidupkan misalkan. Nah, jadi dosen-dosennya otomatis pada saat jam kerja di kantor nih yang bisa diakses. Nah, tetapi sebetulnya ada lagi yang local host. Local host itu berarti dia tidak menggunakan internet, tetapi dia pakai local host di perguruan tinggi itu melakukan perubahan datanya. Tapi si servernya itu menggunakan internet pada saat sinkronisasi saja atau pada saat mengusulkan dari perguruan tinggi ke LLDT atau ke kementerian lah istilahnya gitu. Jadi si perguruan tingginya si dosennya dosennya tidak bisa melakukan perubahan data di rumah atau di jalan ataupun dimanapun karena servernya ini on off servernya. Ya, sebetulnya kalau dia menggunakan internet publik ada IP publik itu internet publik itu bisa dimanapun Pak. Ya sebetulnya bisa dimanapun diakses gitu Pak. Iya. Silakan Pak Januar, kembalikan ke Bapak. Banyak pertanyaan ini tentang teknis ini Pak. Ini. Salah satunya dari Dwi Sari ini, ya, menanyakan untuk akun sister itu bisa ditanyakan kepada siapa Pak Firman? Oke, akun sister buat siapa Pak? Buat dosen atau perguruan tinggi Pak? Mungkin maksudnya kedua-duanya ini Pak. Oh, kedua-duanya. Ya. Baik. Pertama, pemerolehan akun perguruan tinggi adalah sebetulnya akun sister ya. Akun sister ya. Untuk perguruan tinggi sebenarnya sudah ada karena akun sister itu menggunakan akun Pedidikti yang ada di Pedidikti Pak. Di Pedidikti ada ID Pedidikti, ID PT di Pedidikti ya. Kan kalau Pedidikti kan semua perguruan tinggi sudah punya akunnya. Ya. Nah, tinggal masuk ke laman Pedidikti, di situ ada setting, itu ada ID Pedidiktinya. Nah, ID itu adalah untuk akun registrasi pada saat install. Pada saat install, misalkan si perguruan tingginya belum punya sister ya Pak ya, belum install. Ya, nah itulah akun ID PT-nya, ID PT yang ada di Pedidikti. ID PT-nya dapat dari mana? Ya ada di Pedidikti sebetulnya, karena sama ID PT-nya di situ. Itu pasti tahu tuh operator tuh ID PT-nya Pedidikti di perguruan tinggi itu. Nah itu. Dan kalau kedua untuk dosen itu tadi dosen pada saat terinstalnya ya sistem di perguruan tinggi ya sudah sinkron, sudah bisa melihat perguruan tingginya atau operator perguruan tingginya sudah melihat jumlah dosen, udah ada, tinggal dosennya meregistrasi semua ke sistemnya perguruan tinggi yang nanti alamatnya tentunya bukan alamat sisternya kementerian atau LLDT ya, tapi alamat misalkan sister.unila.ac.id. Nah itu dibuat seperti itu. Jadi pada saat nanti terinstalnya sister akan punya alamat sendiri ininya perguruan tingginya yang nanti dosennya mengakses ke laman sisternya perguruan tinggi. Ya gitu. Bisa saya tambahkan Pak? Ya. Monggo Pak. Yang jelaskan Firman tadi begini. Jadi ada kayak hierarkisnya gitu ya Pak ya. Ya. Akunnya PT mintanya adalah ke pusat, ke sini, ke Dijen Dikti. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Firman gitu bahwa itu sebetulnya sudah otomatis gitu ya, karena kita menganut namanya kalau dalam komputer itu namanya single sign on gitu ya, gitu ya, SSO gitu ya. Jadi cukup pakai itu saja. Nah, begitu nanti PT-nya itu sudah punya sister ya, namanya tadi katakanlah, namanya tapi unikarta.sister.com atau .id namanya gitu ya. Nah, nanti dosennya itu mintanya ke PT-nya, tapi tidak bilang saya minta ya, enggak. Mintanya pakai sistem, Pak. Tinggal ketik saja tadi tadi udah dijelaskan saya kira oleh Mas Firman gitu ya. Tinggal ketik saja permintaan ini baru gitu ya. Akun baru gitu ya. Dari dosennya ya, Pak ya. Nanti ngetik saja NIDN-nya nomor berapa, terus emailnya nomor berapa.
ya. Itu sangat sederhana banget, itu nanti akan hasil itunya itu akan dikirim ke email ya. Nanti dari email itu langsung bisa diklik, ya, nanti langsung dapat generate akun ya. Generate akun, yang akun itu bisa dirubah setelah mendapatkan gitu. Jadi nanti umpamanya katakanlah ID-nya umpamanya 11.0078 berapa lah gitu ya. Nanti terus ID-nya password-nya namanya ABCDEFG umpamanya gitu ya. Nanti itu bisa dirubah ABCDEFG-nya Pak menjadi silahkan ya, mau dirubah menjadi apa saja. Nah, itu permintaan itu tidak perlu ke pusat tapi pakai sistem Pak. Jadi mengakses ke sisternya PT masing-masing ya. Nah, makanya pertanyaannya apakah masing-masing perguruan tinggi di wilayah 11 ini sudah mempunyai akun sister atau belum? Ya. Kalau sudah punya saya kira udah nggak ada masalah gitu, tinggal si dosennya nanti ngusulkan, ngeklik saja di situ udah dijawab pakai sistem juga Pak, jadi nggak perlu ada minta ke operatornya gitu ya Pak, kira-kira itu Pak tambahan saya. Cukup jelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sama tadi tentang itu operator Sinta, operator sistem. Ada satu pertanyaan Pak dari Tina Lestari, ini menanyakan untuk import data Sinta yang tidak dapat diklaim, apakah bisa dilakukan cara input manual Pak ke sister? Ini Firman yang bisa. Iya, Baik Pak. Ada beberapa yang tadi saya sudah jelaskan ya, tadi di publikasi ya. Data publikasi. Kalau data penelitian itu kan sepenuhnya bisa diinput oleh dosen ya. Ya. Penelitian apapun itu penelitiannya silakan bisa dilengkapi portofolionya. Nah, untuk publikasi ada dua ya, yang bisa ngambil dari Sinta ya, yang nanti import Sinta dengan memasukkan ID Sinta masing-masing ya, dosennya itu akan mengimport ya kan dari Sinta ke sister. Ada dua. Apabila semua penelitian itu nggak mungkin saja dosen itu tidak terindeks di Sinta semua, tapi ada beberapa penelitian terindeks di jurnal yang lain misalkan. Itu silakan, itu bisa tambah. Di situ ada tambah riwayat penelitian atau publikasi, mohon maaf. Ya, riwayat publikasi, publiknya di mana, ya kan, silakan ditambahkan. Itu tidak perlu divalidasi oleh kementerian atau LLIP. Jadi itu termasuk data open data, Pak. Silakan lengkapi selengkap-lengkapnya. Betul. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya. Sama-sama. Nah, ini ada juga yang menarik ini Pak Firman, mungkin dari Dwi Sari UMP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kenapa dia bilang setiap kali ada melakukan sinkronisasi sister sering error ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan ini secara teknis ini kenapa ini? Oke. Baik. Ini adalah sinkronisasi dilakukan oleh perguruan tinggi berarti. Ya. Betul. Oke, perguruan tinggi melakukan sinkronisasi apabila ada usulan atau mau mengambil data terupdate dari PDDikti atau sisternya pusat. Nah, sinkronisasi itu emang ada beberapa kalau ada error kan itu sampai 100%. Kadang-kadang suka lama tuh. Lama itu biasanya sinkronisasi itu tergantung pada bandwidth-nya. Kuncinya sebetulnya bandwidth internet dari masing-masing perguruan tinggi ya, atau pengusul lah seperti gitu. Nah, apabila terjadi error tidak sampai 100% terus, ini kenapa ya? Coba dicek bandwidth-nya, bandwidth-nya atau providernya. Nah, menggunakan apa? Misalkan yang saya alami banyak problem di sinkronisasi itu melalui ini pakai penggunaan IndiHome. Nah, ini IndiHome itu ada beberapa yang proxy-nya itu menghambat sinkronisasi, ada yang enggak nih. Kebetulan di tempat saya sendiri termasuk sinkronisasi nggak pernah pakai IndiHome karena itu tidak pernah 100% tuh. Ada proxy yang menghambat untuk sinkronisasi melalui sister. Nah, coba menggunakan provider lain. Misalkan pada saat sync menggunakan Telkomsel atau apa coba ya. Itu biasanya sukses ya. Biasa sukses kalau tidak ada error dari sisi aplikasi sisternya ya. Gitu, Pak.
biasanya bandwidth-nya. Silahkan coba pakai provider lain selain kalau menggunakan sekarang IndiHome ya. Yuk, terima kasih. Ada juga tanya ini Bu Dwi juga Pak. Kalau umpamanya dilakukan sinkronisasi berulang, apakah akan menghapus data yang sudah divalidasi oleh operator PT? Oke, baik. Sinkronisasi itu proses mengirimkannya data validasi atau proses validasi yang sudah divalidasi oleh perguruan tinggi ke pusat dan proses mengambilnya data terupdate dari pusat ke perguruan tinggi, misalkan seperti itu ya. Nah, apabila yang sudah divalidasi apakah terupdate lagi enggak? Enggak. Jadi setelah yang sudah divalidasi tidak akan mengulang ya. Jadi data pengambilan data itu akan ada last update-nya. Dia akan tahu ya, enggak terus-terusan ya kan. Yang sudah terambil, yang sudah tervalidasi dan terkirim tidak akan mengirimkan kembali. Pertama itu. Dan yang sudah terambil, yang terupdate tidak akan diambil kembali. Jadi last update itu akan terkontrol. Jadi enggak semua data yang sudah divalidasi ya itu terambil semua. Jadi hanya yang belum tervalidasi aja yang nanti dikirim atau diambil. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Jadi pada saat proses perubahan data ini dilakukan dari kepalanya dulu melakukan perubahan data, belakangnya buntutnya belakangan gitu. Misalkan nih, contoh pada saat dia sudah doktor, statusnya di ini contoh ya, doktor di sisternya, di profil dosennya dia udah S3 nih, ternyata S1 S2-nya tidak ada riwayat. Saya tidak mau melakukan itu, saya takut nanti sudah divalidasi malah ketimpa S3 saya, malah saya jadi S1 atau S2 misalkan. Nah, itu tidak seperti itu sebetulnya ya. Jadi itu tetap menjadi riwayat. Sistem sister atau PDDikti akan bisa melihat bahwa last update atau data yang jenjang yang paling tinggi akan tetap menjadi data yang terupdate atau data riwayat yang paling tinggi gitu. Itu Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan juga Pak, ini tentang home base dosen Pak. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pemrosesan migrasi sister dari home base lama ke home base baru? Lalu bagaimana alur feeder ke sisternya? Apakah otomatis terinput di mana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan Pak. Jadi migrasi pemrosesan migrasi sister dari home base lama ke home base baru, dari feeder ke sisternya. Silahkan Pak. Baik, saya jawab ya Pak. Ya. Perpindahan. Nah, ini di sister ini sebetulnya tidak mengikuti, karena sister ini punya laman sendiri, dalam arti dia beda dengan PDDikti pemrosesannya. Mekanismenya, mohon maaf, mekanismenya berbeda. Jadi pada saat dia pindah home base, misalkan di PTA, pindah home base ke PTSB misalkan. Nah, secara sistem PDDikti dia sudah mau kan pindah home base nih eksternal ya, biasanya seperti itu kan, jadi PTSA menjadi ke PTSB karena PTSB yang menarik pindah home base eksternal. Nah, secara PDDikti sebetulnya dia sudah berpindah home base-nya pada saat disetujui. Nah, gimana sister saya Pak? Sister saya itu masih menggunakan akun di PTSA ya kan, saat tinggal masih di sana, sementara ya akun saya masih pakai di sana gitu, akun sister di sana. Sementara bisa udah saya berubah di PTSB, dari PDDikti sudah berubah. Nah, saya mau melakukan perubahan data lagi Pak untuk penelitian atau publikasi misalkan. Nah, itu dilakukan melalui perguruan tingginya. Jadi perguruan tinggi PTSA-nya ini melakukan di laman akses ya .sister.id. Jadi ada laman akses, dia mungkin udah paham tuh yang operator tuh untuk mengatur manajemen usernya semua dosen itu di laman akses ya, akses.sister.id ya. Di situ adanya migrasi ya, mutasi dosen ya, mutasi dosen. Nah, jadi prosesnya tidak melalui validasi, jadi tinggal dimigrasi saja ya, dipilih perguruan tingginya ya yang nanti tujuannya tinggal diekspor aja langsung kok nanti akan muncul di perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena akses itu, laman akses itu bukan lokal, tapi laman akses manajemen laman akses itu adalah laman aksesnya pusat. Jadi pada saat dia memindahkan migrasinya ke perguruan tinggi PTSB yang baru, dia akan muncul di PTSB-nya. Jadi tinggal akses saja, tidak perlu registrasi ulang.
Ya, jadi tidak perlu dosennya itu meregistrasi ulang kayak bikin baru, nggak perlu. Gitu. Ya, gitu Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan ya Pak? Ini Pak Yanuar, mohon maaf. Sorry. Yati. Itu tadi nunggu PDDiktinya berubah atau langsung otomatis di sisternya gitu Pak? Oke, saya jawab ya. Soalnya ada kasus dosen kami ini Pak pindah dari PTSA ke PTSB, cuma statusnya masih validasi LL Dikti, statusnya masih ini PTSA. Oke, saran saya jangan dipindah dulu kalau PD Diktinya belum berubah ya, karena kan belum tentu disetujui ya di PD Dikti. Jadi kalau sudah disetujui, kalau usulannya sudah disetujui dan sudah pindah di PD Dikti, baru silakan pindahin aja di akun sisternya, di aksesnya, manajemen akses. Berarti nunggu PD Diktinya dulu ya? Betul. Nah, ini juga akan kami pikirkan kan. Jadi betul ya kan, mungkin nanti sebetulnya tidak melalui usulan ya. Bahkan kalau melalui usulan nanti kita sudah terpikir kami ya, khususnya kami ya. Nanti kedepannya pada saat dia pindah Ombes, kalau bisa ada trigger yang memindahkan dosen tersebut juga ke PTSB yang baru gitu. Jadi dosen yang lama tidak perguruan tinggi yang lama tidak memindah-mindahkan gitu dosennya ke migrasi ke PTB yang baru gitu. Terima kasih. Bagaimana Bu Yati? Ada yang perlu diklarifikasi lagi? Sudah jelas ya? Oh, jadi ini kan statusnya di sini masih validasi LL-Dikti udah hampir 1 bulan lebih ya, belum berubah statusnya, masih milik PTSA gitu loh Pak. Jadi apa yang bisa kami bantu untuk dosen tersebut? Itu eksternal ya? Iya eksternal ya? Oh ya udah biarin aja, nanti LL-Dikti mohon dibantu. Apakah disetujui atau enggak itu usulannya? Gitu. Antar perguruan tinggi ya Bu Yati ya? Antar perguruan tinggi Pak, dari PTSA ke PTSB. Cuman dari LL-Dikti sudah memvalidasi ke anuannya pindah home base-nya itu. Dari PD Dikti LL-Dikti juga sudah memvalidasi. Jadi katanya disuruh nunggu dari validasi pusat gitu. Cuman kami nggak paham. Oh, tinggal kami ya? Oh, iya, kami ya, berarti ya. Oke. Pak Firman katanya di-reject terus. Mohon maaf, Pak. Kenapa? Ada yang kurang persyaratannya? Enggak. Oke, dari PTN Ibu yang nerima atau enggak? Saya tanya. Ini dari LL-Dikti atau dari PTS-nya? Dari bagian sumber daya sih Pak, cuman kan dosennya ini ngomong bertanya ke kami juga jawabannya gimana, jadi ya kami enggak. Pak Firman. Itu yang nerima atau yang mengeluarkan? Ibu yang menerima dosen ya? Bukan, kami dari LL-Dikti Pak. Kami cuma menanyakan, kami dari LL-Dikti Pak, bagian sumber. Oh, dari LL-Dikti. Saya ini ya, bisa saya jawab itu ya. Tomol. Soalnya lebih dari 1 bulan ini Pak, kasihan dosennya nggak bisa nerima gaji karena SK Japung dari sisternya itu belum keluar. Ya jadi masalahnya di kami, tapi gini, coba Bapak Ibu mohon ya, tadi saya lanjutkan juga yang disampaikan misalnya. Jadi Bapak Ibu kalau mau memindahkan memindahkan dosen dari PTA ke PTB itu jangan sedang diusulkan apa-apa yang lain, apapun ya. Jadi mau dosen apa sebenarnya itu nggak boleh. Ya. Kalau mau itu pasti akan keganjal, ya pasti akan di sistem bilang ini orang ini sedang diusulkan ngapain gitu loh. Karena nanti berbahaya kalau tiba-tiba ini Pak. Jadi lebih baik jangan diusulkan apa-apa ya, satu saja perubahan home base. Tapi kalau maunya sedang ada sangkut paut dengan yang lain, sistem itu langsung tahu Pak. Oh ini sedang sedang diusulkan ini, walaupun dalam bentuk draft aja jangan. Lebih baik hapus bersih gitu ya. Jadi kalau yang tadi belum diproses itu mungkin kami yang belum memproses gitu ya. Jadi Ya. Kalau catatannya tadi, tapi kalau lagi
usulkan jangan sampai lagi diusulkan juga yang lain gitu ya. Mohon maaf Bapak, yang bersangkutan juga tidak sedang diusulkan untuk hal apapun gitu, cuma pindah home base aja. Oke, berarti di kami. Iya. Oke, ada 3 ya, ada 3. Kalau nggak salah dari LLIT 11 itu ada 3 ya usulan tuh eksternal tuh, betul ya? Enggak, ini bulan 9 ya, belum sebulan lah, belum. Mana nih ya Pak, kira-kira? Belum. Ini saya proses semua deh, ya. Ada 3, saya proses semua. Ya, yang penting sudah ada rekomendasi LLIT. Ya, Ya, Terima kasih Pak bantuannya. ya Bu Yati ya sudah ya. Oke. Terima kasih Pak Yagar. Terjawab sudah. Oke, ini ada beberapa penanya. Jadi untuk sesi penanya di chat saya tutup dulu. Ada penanya nih Pak dari ini kayaknya kejadiannya pada saat dia berproses serdos ini. Jadi ada di sister dia bilang tes serdosnya diupload, tapi kemudian setelah divalidasi di pusat malah webnya menjadi 0 angkanya. Ini kira-kira bagaimana nih klarifikasinya? Firman. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Mohon maaf tadi ini putus-putus. Jadi ada kejadian ini Pak Firman di rangkaian serdos kayaknya nih urutan serdos nih. Pada saat terus upload mungkin pada saat di 4 ini kayaknya nih di 4, kemudian di 4 dia upload webnya di sister, ternyata setelah pengumuman malah webnya menjadi 0. Jadi tidak ada. Ini bagaimana ini kayak kira-kira Pak Firman? Ya. Oke. Ini sebetulnya masalah kemarin ya, serdos dari usulan D3 diusulkan tersebut masuk ke dalam salah satu dosen yang bisa ikut serdos dan diusulkan oleh perguruan tinggi proses D4 itu kan mengusulkan beberapa isian ya. Isian ya kan, ya seharusnya mohon maaf pada saat proses isian itu kan bisa dilihat dari sisi dosen, dari sisi perguruan tinggi juga, ya kan. Prosesnya itu ada sinkronisasi, ya kuncinya di situ. Pada saat sinkronisasi itu dilakukan, ya data itu masih ada, nah itu mestinya masih bisa terkontrol tuh sebetulnya ya. Tidak ada itu saya nggak ngerti nih, apakah tidak ada karena batas waktunya sudah terlewati atau emang tidak terambil. Nah ini kemarin kan ada beberapa ini teman-teman serdos ya yang ini saya bantu jawab aja yang saya tak ketahui. Sebetulnya pada saat misalkan D4 diumumkan itu sebelum D4 diumumkan itu kan pada saat sinkronize itu dosen maupun perguruan tinggi harusnya bisa melihat itu ya data-data terkirim itu ya. Kalau pada saat 0 ngeh itu kan, nah itu yang harus dipantau itu di situ. Jadi pada saat ada crash tidak terkirimnya data atau synchronize pada saat usulan dokumen D4 itu tidak terkirim, harusnya segera diperbaiki gitu. Jangan sampai sudah batas terakhir ya kan ada crashnya, itu agak sedikit repot di situ. Teman-teman di pusat juga ya menerima apa yang sudah terkirim dari perguruan tinggi ya, sinkronize-nya gitu. Nah itu mungkin itu bisa dihindari, dalam arti itu bisa diperbaiki apabila dosen dan perguruan tingginya itu ya harus melapor juga gitu ya ke pengelola serdos ya, panitia serdos pada saat itu ya. Itu boleh sih sebetulnya. Kenapa bisa jadi 0 datanya padahal udah terupload, udah terkirim gitu. Itu masalah sinkronisasi yang sebelumnya harusnya diperbaiki. Ada Pak, emang beberapa crash seperti itu. Tapi teman-teman serdos kemarin standby juga tuh. Ya, apabila hal-hal yang seperti itu terjadi, pada saat itu bisa dilaporkan sih Pak. Gitu. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian dari Hartini ini mungkin sudah terjawab tadi karena tentang Sinta ya, sudah dijawab, artinya bisa dilakukan secara otomatis dan secara manual ya. Kemudian yang
dari Banjarbaru, Pak. Boy Abidin, Stimik Banjarbaru, menanyakan bagaimana cara membackup database Sister PT selain membackup keseluruhan virtual machine Sister. Bagaimana ini, Pak? Kira-kira ini cara membackup database Sister PT. Oke. Cara membackup data sisternya di perguruan tinggi gitu maksudnya, Pak? Iya, Pak. Intinya itu. Oh. Fitur untuk mengekspor atau membackup data keseluruhan di di Sister emang belum kita fasilitasi, Pak. Oh, ya sebetulnya. Nanti kalau emang dibutuhkan dan data itu sebetulnya misalkan contoh saya ilustrasikan ya. Pada saat perguruan tinggi sudah menginstal Sister dan semua proses dosen itu sudah masuk registrasinya ke perguruan tinggi, ya sudah melakukan perubahan data itu sudah lengkap. Nah, terjadilah misalkan crash server di perguruan tinggi. Ya, servernya perguruan tinggi nih, Sister. Matilah itu server. Sementara datanya ada di situ kan, secara logika kan ada di situ karena installnya di install lokal di situ, yeah. Backend-nya. Backend-nya. Nah, jangan khawatir sebetulnya. Kenapa? Sebenarnya perguruan tinggi nggak perlu nge-backup, jangan khawatir. Walaupun server itu rusak di perguruan tinggi, tetapi perguruan tinggi itu pada saat menginstal baru, ya dengan server yang baru, itu akan ngambil data sinkronis lagi dari pusat untuk mengambil data backup yang lama. Makanya ya, jadi nggak khawatir harus di backup. Aduh Pak, data kami sudah bagus nih, dosen-dosen kami nih udah valid semua nih, udah mantep lah. Jadi saya khawatir nih nanti pada saat crash server kita mati, ya kan, nanti datanya tidak terbackup. Jangan khawatir, data itu sudah ada di pusat. Pada saat install baru itu akan sinkronisasi balik lagi datanya. Gitu ya, udah ada nih. Jadi gitu, logikanya seperti itu. Ya. Ya, pertanyaan terakhir dari chat ini, mungkin walaupun sudah tadi ada pencerahan, kemudian dari STIMI, Pak, untuk pencabutan nama dosen yang sudah keluar atau pensiun, tidak diperpanjang lagi yayasan, bagaimana caranya, serta berapa lama prosesnya ini? Mungkin Pak Mul juga bisa menjelaskan. Sekarang Pak Mul. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada seorang dosen gitu ya yang sudah pensiun dan tidak dimanfaatkan lagi sebagai dosen NIDK gitu ya, itu silakan saja usulkan melalui laman PD Dikti ya, pddikti.kemdikbud.go.id ya. Nah dari situ nanti di perubahan data pokok ya. Nah, di perubahan data pokok nanti dipilih status keaktifan. Setelah dipilih status keaktifan, Bapak pilih nanti status nonaktif, pilih saja pensiun. Ya, sudah selesai di situ. Begitu Bapak Ibu klik pensiun selesai nanti diupload gitu ya Bapak Ibu, nanti akan kami validasi gitu ya. Biasanya kalau akan lebih baik gitu ya jika ada ininya ya, ada buktinya, mamanya pensiun, ada bukti pensiunnya, entah selembar kertas kayak entah apa gitu ya, jangan sampai tidak ada. Nanti kalau tidak kami takutnya ya kalau benar, kalau tiba-tiba kami keluarkan nanti tahu persis di lingkungan swasta apakah ada SK atau apa namanya, SK pensiun atau apa gitu ya. Kalau nggak ada SK pensiun, selembar kertas, surat pernyataan atau apa dari pimpinan kami percaya gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu, nanti dosen yang bersangkutan itu akan tidak punya home base ya, jadi tidak akan punya home base. Kalau istilah kami namanya gentayangan, Mbak ya. Mana-mana nanti, jadi ini pun jangan salah kalau tiba-tiba yang PT lamanya tadi mengeluarkan tapi tidak membutuhkan lagi, bisa ditangkap ya, bisa ditangkap oleh PT lain ya. Jadi PT lain bisa memanfaatkan jasanya untuk katakanlah sebagai dosen NIDK ya. Ya. Dengan cara bagaimana? Caranya melalui diklaim dulu. Ya, diklaim itu kan namanya klaim itu kan mengaku ya, diaku gitu ya. Pokoknya saya aku orang ini ke tempat saya, nanti buktinya apa? Buktinya boleh saja juga surat keterangan atau bahkan SK sebagai dosen NIDK boleh juga gitu ya. Nah setelah dari situ barulah
Kalau mau dirubah menjadi dosen NIDK itu ada persyaratan khususnya. Silahkan nanti ada diikuti saja di Permenristeknya ya nomor 2 tahun 2016 ya. Jadi itu langkah-langkahnya Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah keluar ya sudah selesailah PT lamanya gitu ya. Itu aja Pak. Iya, terima kasih Pak Mo atas jawabannya. Mungkin karena di chat saya sudah tutup, mungkin ada lagi Bapak Ibu peserta yang mungkin mau menanyakan? Sepertinya tidak ada lagi. Saya Bapak, Oh, saya. Silakan. Oke, mohon maaf Bapak, saya tidak pakai kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dulu pernah saya membantu mengajukan data perubahan profil di data diri dosen. Kebetulan ini saya sedang buka juga. Nah, itu di profil itu di data pribadinya di lain-lain ada situ kan Sinta ID. Nah, pada saat mau memasukkan Sinta ID ada tiba-tiba keluar tulisan notifikasi bahwa maaf, ajuan sebelumnya masih diproses, silakan periksa status ajuan berikut. Sedangkan di lamannya tersebut prosesnya yang lain sudah disetujui. Jadi bingung ya Mak, di mana masih periksa status ajuannya, dicek nggak ada, di draft sudah habis semua, yang diajukan juga nggak ada, kosong juga. Nah, jadi statusnya pada intinya sudah disetujui semua, tetapi masih ada notifikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di data pribadi pernah juga saya mengisikan untuk data kemarin itu, mohon maaf, kayaknya untuk sama seperti Ibu Sofia tadi, untuk pengisian nama, misal nama istri atau suami, saya mengalami kendala. Jadi otomatis di situ kan tampilannya kalau untuk mengisi nama suami atau istri, otomatis akan keplok, hurufnya kan otomatis hidup sendiri, huruf akan menjadi huruf tegak. Nah, kemudian yang jadi permasalahan kemarin itu ada tanda bahwa ada tanda koma di atas atau nol, istilahnya itu kan nol yang tidak bisa terbaca oleh sistem. Itu apakah sekarang masih berlangsung atau bagaimana, mengingat nama atau istilahnya itu ada mungkin nama orang atau misalnya menggunakan marga mungkin yang menggunakan tanda koma, mungkin ada sudah apakah ada perbaikan atau mungkin nanti bisa kami connect ke Dikti langsung. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Firman dulu ya. Baik, saya jawab. Jadi proses usulan betul. Jadi setiap proses usulan itu harus clear dulu, sudah divalidasi ya. Dalam usulan yang sah, ya harusnya misalkan di data pokok ya sudah mengusulkan data pokok, tapi belum disetujui oleh perguruan tinggi atau LLIT. Ya, kalau sudah disetujui perguruan tinggi itu sama, tidak bisa diusulkan kembali atau mengusulkan kembali, mohon maaf, tidak mengusulkan kembali dengan usulan di data pokok yang sama atau di data pokok yang lain, tapi jenisnya data pokok misalkan. Nah, itu tidak bisa karena harus selesai dulu sampai LLIT dan proses synchronize. Ya. Nah, itu penting, proses synchronize. Ya, sinkronisasi itu mengclearkan semua usulan yang sudah tervalidasi ya statusnya. Karena kalau statusnya sudah disetujui tetapi belum misalnya clear sampai synchronize, datanya berubah, yang melakukan perubahan itu kemungkinan besar akan menanyakan data sebelumnya sebelum sedang proses usulan misalkan. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini perlu kita ketahui semua ya, tadi dengan mekanisme usulan, proses itu statusnya sudah divalidasi oleh perguruan tinggi atau LLIT ya kan. Kalau LLIT berarti sudah berubah tuh otomatis. Nah, bisa saja kalau proses sudah proses LLIT tapi belum berubah, nah itu harus dicek apakah sudah perguruan tinggi atau peraturan perguruan tinggi sudah melakukan synchronize. Nah, semestinya bisa ya, mestinya bisa mengusulkan kembali. Terus kedua, masalah tadi ibu kandung nama pakai kutip, saya belum coba lagi nih ya kan, karena rata-rata titik paling ya. Kalau tanda koma di atas kayak gitu-gitu harusnya nggak bisa, tapi kalau koma bisa nih, biasa titik koma
kadang-kadang pakai gelar gitu kan. Ada yang mungkin ya menyebutkan gelarnya disebut bisa, tapi kalau tanda kutip di atas saya belum, akun-akun yang lain belum saya coba lagi. Nanti saya coba kalau emang itu diperlukan ada ya yang spesial kayak gitu, ya nanti kita coba komunikasikan dengan pengembang sister untuk kita fasilitasi. Itu Pak paling Pak. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Mul ada yang perlu ditambahkan Pak Mul? Jadi gini, betul itu. Jadi saya kira nama itu kan kadang-kadang ada yang pakai koma di atas. Ya, betul. Ini nanti Firman tolong dikomunikasi dengan teman-teman, entah di sister, entah di PDDikti ya, karena ini ada, saya banyak ini gitu ya. Ini keluhan itu juga ada gitu ya. Jadi sehingga ditulis koma tetap aja nggak bisa ini gitu ya. Jadi, kedua gitu ya, Bapak Ibu kalau mengusulkan nama itu jangan pakai gelar ya, itu aja ya. Jadi anu saja, namanya saja ya. Jadi jangan pakai gelar, ada yang doktor, ada yang dokter andes, ada mungkin yang esya, itu jangan ya, gitu ya. Persis saja seperti apa yang ada di ijazah lah paling tidak gitu, ijazah atau KTP gitu ya. Moga-moga antara ijazah sama KTP-nya sama ya. Nah, yang repot tuh kalau berbeda-beda lah gitu ya. Yang ijazah S1-nya beda, S2-nya beda, KTP-nya beda, ini repot gitu ya. Kita mau ngacu yang mana, tapi kalau itu sudah sama, pakai aja salah satu gitu ya. Jadi nggak usah pakai gelar ya, gelar gitu ya. Tapi kalau persis saja persis di situ gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang pengen pakai H gitu ya, H titik gitu ya, atau HJ gitu ya. Nah itu agak ini mungkin nggak usah lah di sini kan, ini akademis ya. Jadi nggak ini terlalu ini banget di sini gitu ya. Sehingga mohon Bapak Ibu jangan sekali-sekali pakai gelar ya. Kalau pakai gelar biasanya kami tolak biasanya, untuk jangan pakai gelar gitu ya. Itu aja tambahannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin dari peserta masih ada? Sekali lagi mungkin ada dari peserta masih ada? Sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Ya, sesi tanya jawabnya sekali lagi. Mohon izin Pak. Ya. Teman-teman dari tadi untuk kalau boleh minta kontaknya Pak Firman. Oh ya. Nanti bisa di-share di kita. Ya, mungkin nanti ditanyakan ke Anu aja Pak, di LL Dikti aja. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Oke. Jadi terima kasih atas segala pencerahannya hari ini Pak Mulyono, kemudian Pak Firman Rudiansah, yang telah memberikan kita pencerahan tentang bagaimana mekanisme sister ini bisa kita lakukan ya. Mudah-mudahan ini aksi yang paling penting setelah ini ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan juga seluruh PTS yang mengikuti hari ini, sisternya juga sudah harus terinstall ya, sehingga mudah-mudahan ini akan melancarkan segala proses kegiatan, khususnya Tridharma, perguruan tinggi, seorang dosen, juga tenaga pendidik ya, untuk sama-sama kita nanti mudah-mudahan bisa mempedomani daripada sister ini sebagai alat yang bisa mengkomunikasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mulyono atas segala berbaginya hari ini. Pak Firman Rudiansah, sehat selalu, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, dengan demikian saya akhiri sesi pada hari ini dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Yanuar, Bapak Mulyono, serta Bapak Firman atas ininya hari ini. Mungkin Pak Imam ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Bu Maya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita telah melaksanakan kegiatan ini mulai jam 8 ya tadi ya sampai sekarang. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan peserta antusias. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih pertama kepada Kepala LL Dikti yang telah memfasilitasi kegiatan ini, kemudian Direktur Sumber Daya yang telah menugaskan Pak Mulyono dan Pak Firman
Kemudian juga moderator Pak Yanuar Bahtiar, kemudian panitia pelaksana dan peserta BIMTEK. Sekali lagi Pak Mulyono, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa membantu kami lagi dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi di wilayah Dikti wilayah 11 ini. Pak Firman Rudiansah, tidak bosan-bosannya nanti mungkin teman-teman dari PTS menanyakan sesuatu mungkin lewat Dikti. Kemudian juga mengenai ini nomor telepon Bapak Firman juga, Pak Firman juga nanti saya kasih kepada peserta, mungkin ada yang harus dikonfirmasi atau ditanyakan mengenai teknis. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya atas nama Kepala Dikti wilayah 11 mengucapkan terima kasih kepada narasumber, kemudian moderator, dan peserta yang telah berhadir di sini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini sangat bermanfaat dalam rangka pembinaan, dalam rangka pengembangan, kemudian dalam rangka meningkatkan mutu perguruan tinggi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara BIMTEK Sister untuk PTS Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara resmi kita tutup bersama. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohonkan untuk mengisi absen yang sudah kami inikan linknya di chat, karena sebagian besar banyak yang masih belum absen. Jadi tolong di absen. Linknya sudah ada dicantumkan oleh Pak Yudi. Pamit, Chat Pak. itu.